اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mohon maaf minggu kemarin tidak bisa hadir karena musafir ya. Minggu yang akan datang apa nih? Minggu yang akan datang Idul Adha kapan? Oh berarti jauh ya. Nah. Kamis, Jumat, Sabtu akhir ayam tasyrik minggu. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang mana pembahasannya masih tentang solat, yaitu keutamaan solat sunnah di rumah. Tidak harus solat sunnah itu di masjid atau tidak harus juga, yakni wajib gitu ya di rumah. Tapi apabila dia melaksanakan solat sunnah di rumah itu mempunyai kelebihan. Karena memang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun salat wajib, ya, terutama jamaah di masjid tentunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa daman nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa sayyidul walid Abu Ya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu warda fi kitabih Syaraful Ummah ila an qala fadailu salatin nafilah fil bait. Keutamaan salat sunnah di rumah. Hah? Baik. Maaf. Bukan ini, maaf. Keutamaan fadlul julusi fil musalla ba'da salatus subhi wal asri. Itu sudah maaf ya. Keutamaan salat sunnah di rumah sudah kita baca. Sekarang adalah keutamaan duduk di masjid, di tempat kita sholat, apalagi di masjid, walaupun itu bukan di masjid, setelah sholat subuh dan asar. Setelah sholat subuh sampai naik matahari yang kita bisa sholat, setelah sebelum maghrib sampai datang waktu maghrib. Dua nih punya keistimewaan. Nah, kalau min syarafil ummah al-Muhammadiyah, daripada keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu subhanahu wa ta'ala minats thawab, Allah menjadikan ganjaran bagi mereka liman jalasa fil musalla ba'da salatus subuh, bagi orang yang duduk di tempat ia sembahyang setelah salat subuh sampai dia bisa salat. Kapan dia bisa salat? Setelah naik matahari satu tombak. Alhasil kalau sekarang kan kita udah punya tuh di di jadwal itu ya, salat isyraq ya, kan udah ada, udah gampang sekarang sih ya, kita tinggal lihat jam saja. Kenapa bunyi ya? Masya Allah, pintar nih jam ya, sudah bunyi. Khalafa min dzalika anna man shalla subha fi jama'atin. Dengarkan baik-baik, siapa yang sholat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah, lawannya enggak jamaah ya. Tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, kemudian dia duduk, assalamualaikum enggak ngomong ini enggak ngomong itu, baca wirdul latif, baca ratib, kayak baca zikir, kayak tasbih, tahlil sampai naik matahari. Dia bisa salat. Baik salat isyraq kayak salat duha, salat hajat, terserah. Karena sholat setelah sholat subuh dilarang, kecuali di Makkah Al-Mukarramah.
Sampai kapan? Sampai naik matahari. Nggak boleh sholat kecuali ada sebab terdahulu, qadha misalnya, ya. Nah, tapi kalau sebabnya terakhir nggak boleh, ya. Baik. Barang siapa sembahyang subuh dalam keadaan jamaah, kemudian dia duduk, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, duduk berzikir kepada Allah sampai naik matahari. Setelah itu, misal anggaplah itu setengah jam, misal setelah setengah jam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sendiri nih, ya, sendiri ataupun jamaah terserah. Baca Fatihah baru bangun. Kemudian apa? Salat 2 rakaat. Tsumma shalla raka'ataini. 2 rakaat. Enggak dibilang salat apa tuh? Salat isyraq boleh, salat duha bisa juga, salat hajah bisa, salat istikharah bisa, sunat taubah bisa, salat hajat bisa. Pokoknya salat. Ya. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka bagi dia ganjarannya seperti orang yang berhaji dan umrah. Tidak gitu aja Nabi ngomongnya. Ditekankan lagi, tamatin, 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 seperti orang haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Gampang nih, ya. Mulai besok bisa dikerjain, mulai besok bisa dikerjain kalau kita mau. Asal jangan ingat, wah telat kerjaan ini dan itu. Subuh tungguin, baca zikir, kalau mau baca wurdul latif, baca Quran, baca Yasin, baca kafir, terserah. Sampai boleh sholat. Sholat 2 rakaat seperti haji dan umrah. Sempurna, 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 kata Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ya. Hakadha karraraha sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Demikianlah Nabi mengulang itu sempurna 3 kali. Saking Nabi senangnya kalau Anda ngerjakan itu. Bagaimana di lapangan? Enggak semuanya orang bisa gitu. Bukan enggak semuanya orang mau. Ya, enggak semuanya orang mau. Nah, kalau Anda ingin dapat ganjaran haji dan umrah, sementara Anda tidak berangkat ke Saudi, tapi bukan berarti kalau ngerjain ini enggak haji dan umrah, enggak. Ganjarannya seperti itu. Misalnya haji dan umrah dapat 5 juta, Anda 5 juta enggak ke Mekah, dapat 5 juta. Tapi tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk haji, ya, tidak. Ya, nah, cuman ganjarannya saja. Jadi jangan salah paham nanti. Wah, kata Habib, kata haji dan umrah, ngapain baca-baca, buang duit dan segala macam. Sembayang aja terus, habis itu sholat subuh. Nggak bisa, lain. Tetap nggak gugur kewajiban hajinya seumur hidup sekali dan umrahnya, ya. Baik. Wa fi riwayatin an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah salat subuh, lam yagum min majlisihi hatta tumkinahu shalah. Enggak bangun dari duduknya sampai dia biasa salat, sampai dia bisa salat. Ini dalil buat kita bahwa salat setelah subuh itu kalau tanpa ada sebab enggak bisa. Nabi diam sampai boleh salat, enggak langsung salat. Kalau memang boleh langsung salat, kan Nabi langsung salat. Hah? Nabi kan panutan kita. Nabi enggak salat dulu sampai boleh salat. Berarti boleh salat itu ada dalil sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian beliau bersabda, man shalla subha thumma jalasa fi majlisihi hatta tumkinahu shalah. Siapa yang sembahyang subuh kemudian dia duduk di tempat sembahyangnya itu sampai dia bisa sholat lagi, sholat sunnah tentunya, kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutagabbalatain, maka perbuatannya itu mendapatkan ganjaran dari Allah seperti orang haji dan umrah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Kalau kita pakai hitung-hitungan, umrah 23 juta. Haji 300 juta. 320 juta. Duduk habis sholat subuh sampai selesai sembahyang 2 rakaat, kita dapat tuh 320 juta. Nggak pakai duit 320 juta. Kita diberikan oleh Allah ganjaran haji dan umrah. Tapi ingat ya, awas jangan salah, tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrah Anda untuk seumur hidup sekali. Ayo nih saudara, mudah nih. Ini amalan mudah. Ya.
Apa harus di masjid aja? Enggak, ada nggak di masjid. Ini di sini nggak diterangkan di masjid. Kalau tadi kan jamaah. Ini nggak diterangkan jamaah. Baik di masjid ataupun di luar masjid. Dan subhanallah, adat-adat sadat al-ba'alwi yang saya lihat dari orang tua saya kepada orang tuanya, semua habis subuh mereka tidak tidur. Kebanyakan. Kecuali ada udzur. Duduk, baca wirid dan segala macam. Setelah selesai, sembahyang 2 rakaat. Habis itu ada yang tidur, ada yang kerja. Mereka kerjakan. Itu terus menerus tuh sampai akhir umurnya. Berapa banyak ganjaran yang mereka dapatkan. Itu yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Ya. Demikian pula di ma'had para habaib seperti itu. Kita habis subuh nggak tidur. Sampai waktu isyraq sembahyang, habis itu baru keluar, ya, bubar. Ya. Baik. Wa fi riwayatin an Abdullah bin Ghabir anna Umamah wa Uthbah bin Abdin radhiyallahu ta'ala anhuma haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis lain, ya, sahabat menceritakan dari sahabatnya lagi, apa sabda Nabi? Man shalla salata subhi fi jama'atin, barang siapa sembahyang subuh dalam keadaan jamaah. Ini kebanyakan dibawa dalam keadaan jamaah, ya. Jadi lebih baik kita di masjid atau salatnya salat jamaah, ya. Tsumma thabata hatta yusabbiha lillahi subhata duha. Maknanya dia diam sambil berzikir, sambil bertasbih sampai waktu sembahyang salat duha. Artinya sudah boleh salat duha. Kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamirin tamman lahu hajjuhu wa umratuhu. Seperti orang yang berhaji dan umrah. Bukan seperti orang berhaji yang umrah orang lain nih. Jadi misalnya orang lain dapat ganjaran, misalnya ganjarannya 500 juta nih, umrah. Ini tidak seolah-olah dia berangkat ke Mekah, dia haji dan dia umrah. Lebih dijelasin lagi. Seperti dia berangkat ke Mekah, dia sendiri yang haji, dia sendiri yang umrah. Ya, nah. Mudah kan? Mudah. Cuman banyak godaannya nih. Ini habis sholat subuh nih, duduk habis sholat subuh nih, godaan yang pertama apa? Apa? Ngantuk. Itu ngantuk binatang buas dari Sukabumi, saudara. Ya, ini ngantuk ini dahsyat, saudara-saudara. Ngantuk itu saudara tidak bisa jual 5 juta hatta. Kalau udah lagi ngantuk, aduh enaknya, saudara. Ya, saudara kalau lagi ngantuk, nikmatnya bukan main kan? Nah, tapi kalau kita lawan, nah ini, ya. Nah, lawan tuh ngantuk, saudara-saudara, ya. Baik, bagaimana caranya lawan ngantuk? Banyak. Satu, siapkan air. Begitu ngantuk kita cipratin sedikit. Masih ngantuk, Beb. Siapkan teman yang nggak ngantukan. Begitu nanti ngantuk, suruh kepret sedikit. Aman, bisa tuh. Kagak bisa juga. Yang ketiga nih, mungkin Anda nggak bisa. Ngapain yang ketiga? Sambil makan cengek. Itu kan nggak enak ya, nggak enak. Nah, ini saya dikasih tahu satu supir yang pengalaman orang dulu. Cerita-cerita orang banyak ngantuk kalau nyupir. Gimana caranya nggak ngantuk nyupir? Makan cabai rawit. Kagak ada orang makan cabai rawit ngantuk. Nggak ada. Coba saudara makan cabai rawit nggak bakal ngantuk. Ya, cuman kan kita di masjid nggak enak, ya. Nah. Tapi lebih dari itu semua, yang bisa menghilangkan ngantuk itu sendiri ada niat Anda yang suci, insya Allah hilang ngantuk. Kalah sama kita dengan betul-betul apa keinginan, ya. Naam. Baik. Wa min dzalika anna man jalasa min ba'di sholati subhi hatta tatlu'a asy-syams. Ini masih dalam hadis ini, menerangkan ya. Hadis-hadisnya banyak sekali. Yanalu minat thawabi ma la yakhturu bi balihi, bahwasanya orang yang duduk setelah sholat subuh sampai naik matahari, tapi dengan catatan nggak ngomong yang enggak ya, nggak ngomong kotor, nggak ngomong urusan dunia, zikir atau diam barangkali, tapi rugi kalau diam, ya, berzikir. Dia akan mendapatkan dari ganjaran yang nggak disangka-sangka oleh dia. Di hatinya nggak ada di hatinya nih ganjaran. Kayak misalnya
Misalnya dia dagang, biasanya keuntungannya 5.000. Ternyata waktu itu keuntungannya 500.000, kan nggak disangka. Biasanya 5.000 bisa dapat 500.000. Ini juga kita dapat ganjaran. Yang kita sangka ganjaran kita 10.000, dapatnya 10 juta. Kaget kan? Ya. Siapa tuh orangnya? Orang yang duduk setelah sholat subuh sampai naik matahari. Fahuwa ka'annahu a'taqa arba'a riqabin wa ka'annahu anfaqa fi sabilillahi 12.000. Dia seperti orang yang memerdekakan 4 hamba sahaya dan menginfakkan harta sebanyak 12.000. Nggak dikasih tahu 12.000 apa? Dirham kah? 12.000 dolar kah? 12.000 pound sterling? Ya, 12.000. Mari kita lihat hadisnya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min ba'di salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syams. Aku duduk dengan kaum berzikir kepada Allah dari setelah sholat subuh sehingga naik matahari. Dudukku dengan mereka ahabbu ilayya min an u'tika, lebih aku cintai daripada aku memerdekakan arba'atan min waladi Ismail, 4 hamba sahaya dari anak Ismail. Wali an aquda ma'a qaumin yadhkurunallaha yadhkurunallaha min ba'di salatil asri ila an taghrub asy-syams ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan. Jadi Nabi mengatakan, dudukku dengan kaum sambil berzikir dari habis subuh sampai naik matahari, dudukku dari habis sebelum maghrib sampai datang maghrib, lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 4 orang hamba sahaya daripada Bani Ismail, min waladi Ismail. Jadi 4 orang dari Bani Ismail. Ini kalau Bani Ismail ini harganya lain, ya. Enggak seperti yang lain-lain nih, ya. Kalau dari Bani waladi Ismail ini. Jadi punya kelebihan. Orang yang duduk habis sholat subuh sampai naik matahari, orang yang duduk dari sebelum maghrib sampai terbenam matahari dengan catatan berzikir kepada Allah, itu seperti orang yang memerdekakan 4 orang hamba sahaya. Ya. Baik. Qala fil mawdhi'ain ahabbu ilayya min an utika arba'atan min waladi Ismail diyatu kulli wahidin minhum 12.000. Harga dari seorang hamba sahaya itu, daripada seorang itu 4 orang itu adalah kul wahid minhum 12.000, 12.000. Jadi berapa tuh? Ya. Kul wahid minhum 12.000. Ya. Kalau 4 orang, 4 kali 12 jadi 48.000. Ini hitungan-hitungan agama lagi, bukan hitungan duit biasa. Ya, menunjukkan betapa besar ganjarannya, bukan soal hitungannya, saudara-saudara. Ya. Qala wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li an aquda azkurullaha ta'ala wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihu wa uhalliluhu hatta tulu'a asy-syams. Ya. Aku duduk berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dan bertahlil kepada Allah. Mana tuh? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ada tuh semuanya. Ya? Kemudian hatta tatlu'a asy-syams, habis subuh sampai naik matahari. Ahabbu ilayya min an u'tika raghabatain min waladi Ismail, lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 2 hamba saya daripada walad Ismail, anaknya Ismail. Wa min ba'dil asri hatta taghrub asy-syams ahabbu ilayya min an u'tika 4 raqabatin min waladi Ismail. Bahkan Nabi mengatakan di hadis ini, lebih aku cintai duduk aku sebelum maghrib sampai datang maghrib dalam rangka berzikir, bertahmid, bertahlil, bertasbih,
lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang hamba saya daripada Bani Ismail. Maksudnya ganjarannya besar sekali. Ini ngasih kita dorongan, ya. Orang yang mukmin, orang yang cinta Rasul, orang yang cinta kebaikan, kalau dengar begini nih, syauq langsung, hatinya rindu. Ana mau gitu ah. Di dalam hatinya terus tersirat, mau gini ah. Ini gampang nih. Ini mudah nih, insyaallah aku bisa. Teruskan tiap hari seperti ini. Masya Allah. Mudah-mudahan sabab dari meninggal husnul khatimah. Ya. Apa itu saja ganjarannya? Tunggu haji dan umrah. Seperti memerdekakan hamba sahaya. Ada lagi saudara. Apa? Wa min dzalika annahu tughfaru khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahar. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun sebanyak busa lautan. Busa lautan bisa dihitung? Banyak sekali maksudnya dosanya tuh. Enggak dibilangin lagi dosa besar, dosa kecil. Itu enggak paham? Hah? Nah, walaupun dosanya seperti busa lautan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada fi musallahu hatta yansarifu min salati subuh hatta yusabbiha rak'atai subuha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khatayahu wa in kanat aktsaru min zabadil bahar." Tapi ini ada ikatannya nih. Ada syaratnya. Siapa-siapa yang duduk di tempat dia sholat, nggak dibilangin di masjid, nggak dibilangin di rumah. Ajis nanya, bagusan mana Bib? Di masjid sama di rumah? Tentu di masjid. Nggak dibilangin sholat sendiri, nggak dibilangin sholat jamaah. Ajis nanya, yang mana yang bagus? Ya sholat jamaah, apalagi di masjid. Pokoknya ini duduk setelah sholat subuh, mutlak. Di rumah kayak di mana, tapi di masjid udah jelas pasti lebih bagus. Ya, dengan catatan dia beristighfar, tasbih, berzikir sampai datang waktu sholat duha, nggak ngomong kecuali yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong nanya nggak benar jangan dijawab, atau jangan ngomong, udah diam aja. Ya, misalnya kita lagi baca Quran nih, mau nunggu ini nih, habis sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim, baca kahfi. Datang bang, gimana nih urusan di sana? Jangan dijawab. Kalau ini nanyain, kebetulan nanti ada apa namanya? Ada kerjaan apa tuh? Bahasa sekarang. Ada orderan. Gimana nih yang di Kampung Melayu? Jangan dijawab. Jangan, oh Kampung Melayu ntar rusak itu. Jangan dijawab. Biar bicara kita dengan Allah, Bas. Ngaji terus. Itu orang nanya terus, kasih tahu begini dong, masa dia nggak ngerti? Ya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nanya lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Masa nggak ngerti juga? Ngerti dong, kalau saya nggak mau dia ganggu, ini lagi ngaji. Ya. Apa yang didapatkan saudara? La yaqulu illa khairan. Jadi kalaupun bicaranya baik. Misalnya ada orang mau jatuh, orang buta, mau jalan ada tangga nih. Kalau kita nggak kasih tahu dia bakal ngubrak. Kita kasih, Pak, awas hati-hati tuh, tangga. Pegangan. Itu nggak apa-apa, ngomongnya baik. Ya. Ghufirat lahu khatayahu, diampuni dosa-dosanya orang tersebut tadi, wa in kanat aktsar min zabadil bahar, sekalipun lebih banyak dari busanya laut. Ya. Ini subhanallah, ganjaran ini besar, tapi memang benar. Gangguannya juga biasanya ganjaran besar juga gangguannya. Bisa dari ngantuk, bisa juga dari orang belakang, dari orang rumah, bisa juga dari anak-anak yang mau biasa kita anterin sekolah. Banyak. Ya. Jadi gimana caranya? Ya caranya Anda rencanakan. Atur waktu Anda, insya Allah bisa. Ya, diatur waktunya. Ya, bisa insya Allah. Yang penting adalah Allahumma saya mau, saya ingin, insya Allah bisa. Ya. Qala wa min dzalika annahu yastahiqqu dukhulul jannah lima jaa fil hadits. Dan orang tersebut kalau terus itu istiqomah seperti itu, kita nggak bicara tuh tadi dapat duit,
sekian besar ganjarannya. Enggak kita bicara yang Nabi bilang sebelumnya apa barusan? Dosanya seperti buih laut, lebih dari buih laut. Enggak. Yang penting satu, orang itu kalau masuk di kubur selamat, nggak kena azab kubur, selamat mahsyar, selamat siratul mustaqim, masuk surga. Yang mana aja surganya? Yang di atas, yang di bawah, yang di tengah, yang mana aja yang namanya masuk surga udah nikmat dah. Ya. Dan orang kalau masuk surga berasa paling kayanya orang. Dia punya rumah dia berasa paling senangnya orang. Nggak ada susah, soalnya di surga tuh nggak ada susah. Nggak ada kita iri, nggak ada di surga. Nggak ada. Di surga itu para laki-laki punya istri lebih dari satu. Ibu-ibu pikir, wah gua cemburu dong nanti. Nggak ada cemburu bu di surga bu. Istri di surga kagak cemburu. Ya, nggak ada cemburu. Sebab cemburu itu kan menyedihkan, nggak enak. Tidak ada nggak enak di surga, enak terus. Jadi nggak ada cemburu tuh. Ya, jangankan misalnya istrinya 10, dia nggak cemburu, nggak ada cemburu. Karena dia istrinya akan lebih cantik daripada istri-istri yang lain. Allah jadikan. Ya. Nah ini Nabi katakan bahwa orang yang melakukan perbuatan seperti itu tadi, ya, duduk sampai naik matahari setelah subuh atau duduk sampai terbenam matahari dia sembahyang, wajabat lahu, ya, man shalla salatul fajr, barang siapa sembahyang salat fajar subuh, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, kemudian dia duduk sampai naik matahari, wajabat lahul jannah. Kalau diibaratkan kepada yang tadi, Nabi bilang kan yang maghrib juga sampai sebelum maghrib sampai maghrib. Ini di sini yang sebutkan daripada sholat subuh sampai naik matahari, wajib baginya surga. Bagaimana sih contohnya yang begitu? Nah, contohnya yang begitu adalah si fulan duduk habis sholat subuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ke-30 datang malaikat Israel. Dicabut nyawanya, meninggal. Dapat itu surga. Sesuai dengan yang Nabi katakan. Pasti diwajibkan untuknya jannah. Nah, itu langsung dah tuh. Ya. Baik. Wa min dzalika annahu la tamassu jildahu an-nar. Lima ruwiya an Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma yarfa'uh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan anaknya Sayyidina Ali cucunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mengatakan tentang Rasulullah yang mengatakan ini, man shallal fajra thumma dzakarallaha hatta tatlu'a asy-syams, kata beliau orang-orang yang sembahyang subuh terus duduk sampai pagi, kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tadi masuk surga ya, ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nabi katakan barang siapa sembahyang fajar subuh, kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga naik matahari, kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, nah ini sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, lam tamassa jildahun nar, enggak akan tersentuh kulitnya oleh api neraka. Terus Hasan begini nih, nggak bakal kena nih kamu gitu ya, kayak gitu modelnya ya, kurang lebih begitu, nggak bakal dimakan nih sama api neraka. Ya, nikmat bener nih. Susah nggak saudara? Susah apa mudah? Susah apa mudah? Sedikit yang jawab ya. Subhanallah. Susah apa mudah? Kerjain saudara, ya Allah. Ya. Bib, anak nggak bisa tiap hari, sekali seminggu, 2 kali seminggu, syukur-syukur bisa seminggu terus. Pasti nih di antara anda bisa yang tiap hari bisa ada, kalau mau, ya. Baik, kecuali mungkin mau berangkat buru-buru, timingnya sudah teratur naik pesawat ini dan sebagainya. Kalau nanti Allah juga nggak, katanya kata ulama, orang-orang yang suka berzikir itu apabila dia telat berzikir, tidak berzikir, misalnya setiap hari dia kerjain ya, baca salawat 1000 kali misalnya. Satu saat dia sakit, satu saat dia pergi, nggak sempat 1000 kali, Allah masih tetap tuliskan dia 1000 kali. 2 hari masih Allah tuliskan. 3 hari masih Allah tuliskan. Selama dia memang ada hikmahnya masih mau.
Dan kalau pulang memang dilaksanakan lagi. Jangan kalau pernah begitu udah nggak baca, pulang nggak baca, itu nggak dapat, hilang. Ya. Tapi kalau dia kepengen tapi karena sesuatu dia nggak bisa, masih Allah tuliskan itu seperti itu kata ulama. Ya. Naam. Baik. Jadi nggak tersentuh, ya, nggak tersentuh oleh api neraka. Ya. Nah ini kan kita bisa milih nih. Misalnya tadi urusan haji nggak disebutin, urusan membebaskan hamba sahaya nggak disebutin, masuk surga nggak disebutkan, cuman kita dapat hadis ini aja, tidak tersentuh api neraka, berarti masuk mana? Masuk surga, ya, masuk surga. Allah, surga itu nikmatnya bukan main, saudara-saudara. Kepengen nggak anda nikmatnya surga? Pengen nggak? Mati dulu. Iya, kalau nggak mati kan surga harus mati dulu. Iya kan, harus mati dulu. Iya. Harus meninggal dulu, nggak ada dapat surga nggak mati dulu, mati dulu. Jadi ada ujiannya, walaupun di sana mungkin anda nggak diazab, kan harus mati dulu orang masuk surga. Nggak ada langsung masuk surga. Siapa? Hanya Rasulullah SAW yang bisa begitu. Waktu Isra Mi'raj. Ya, waktu Isra Mi'raj Rasulullah bisa. Kalau model-model kita nggak bisa, mati dulu, saudara. Ya. Mudah-mudahan secara panjang umur, fikir, lutuf, afiyah, ya, insyaallah. Naam. Naam. Sama juga. Zikir itu kan bukan hanya la ilaha illallah, astagfirullah. Perbuatan baik Anda zikir. Perbuatan baik Anda zikir. Dakwah, ngasih nasihat, memperbaiki yang rusak untuk kepentingan agama, semua itu zikir. Jadi zikir tidak terbatas dengan mulut, kan zikir juga bisa di mulut, bisa di hati, bisa dengan perbuatan, ya, bisa dengan petunjuk. Banyak luas ruang lingkup zikir itu. Ngaji apalagi, ya. Nah di sini masya Allah nih, yang ikut ngaji dapat tuh. Makanya begitu selesai ngaji jangan pulang, ngapain? Buru-buru sholat 2 rakaat minimal atau 4 rakaat. Sholat apa? Duha boleh, isyraq boleh, hajat boleh, terserah, yang penting sholat. Ya. Nah, cuman anda nggak usah bangga-banggain, gua alhamdulillah haji dan umroh, nggak usah begitu, nggak usah. Ya, nggak usah begitu Bang Aziz, nggak usah. Ya. Ya. Seandainya mau ngomong begitu boleh. Seandainya mau ngomong begitu boleh. Tapi kan jelek, ngapain? Nanti bilang, ini orang kenapa gini begini? Aneh nanti orang nggak paham. Kalau yang paham dia tahu ini dari hadits ini. Ya. Nah, tinggal kita nikmatin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini haji dan umroh. Ya. Nikmat tuh. Ya. Orang-orang yang beriman itu memikirkan ganjaran dari Allah, nikmat hatinya, senang hatinya. Mudah-mudahan saya selamat. Mudah-mudahan nanti dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya dijauhkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan saya dijauhkan dari ujian-ujian di dalam kubur. Wah, susah tuh ujian-ujian di dalam kubur. Mana obatnya? Obatnya amal-amal soleh yang seperti ini, saudara. Ya, kan kita semua nggak ada yang nggak pasti mati, nggak ada yang nggak pasti dikubur. Ya, nah, persiapan kita ya ini persiapan kita yang mudah-mudah nih. Ya, baik. Wa min dzalika annahu la yaqumu min musallahu illa wa sahaifu nagiyatun qad ghafarallahu lah. Ini kan tadi ya. Tadi yang pertama apa namanya? Rasulullah mengatakan seperti haji dan umrah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lebih dari menginfakkan sekian puluh ribu dirham. Lebih baik dari membebaskan hamba sahaya. Kalau kita mau nuntut misalnya, ya Rasulullah kau mengatakan seperti membebaskan hamba sahaya, haji dan umroh, bersodago, tidak tersentuh api neraka, pasti masuk surga. Kalau dikumpulin semua, berapa banyak tuh ganjaran? Kalau dikumpulin semua, berapa banyak tuh ganjaran? Kan ini hadisnya dari Rasulullah semuanya. Ujung-ujungnya memang masuk surga, ujung-ujungnya memang masuk surga. Tapi kan ada derajat di surga itu. Ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Ya, ada VIP, ada satu lagi apa? FF apa? VVIP. Nah, VVIP itu dengan Nabi Muhammad SAW tuh. Tapi yang di bawah juga nggak merasa, yang di bawah ini nggak merasa ini, dia merasa wah kaya sudah. Nggak ada yang merasa wah paling senangnya dia. Ya. Baik. Jadi hadirin masya Allah ya, kalau dikumpulkan seperti apa ini ganjarannya? Ini selanjutnya nih.
Wa min dzalika annahu la yaqumu min musallahu illa wa sahibu nagiyatun qad ghafarallahu lahu. Tidak bangun dari duduknya itu tadi, kalau dia seperti itu tuh, habis subuh salat, ya, duduk sampai salat 2 rakaat. Tidak dia bangun kecuali bukunya bersih daripada dosa. Diampuni tuh, dihapus, ya. Nah. Ruya an Amrah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu ummul mu'minin yani sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mengatakan aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajra au qala al ghadata, siapa yang sembahyang subuh, fajr itu salatul ghadata, salatul fajr sama, ya, salatul subha, salatul fajr, salatul ghadata itu sama, artinya salat subuh, sinonimnya saja. Faqa'ada fi maq'adihi falam yalghu bi syai'in min amri dunya. Nah, ini ada gate nih, ada syarat nih. Dia duduk enggak mikirin dunia sama sekali, bukan enggak mikirin, enggak ngomong-ngomong soal urusan dunia. Biasanya kan godaannya ada aja nih. Dia pedagang nih. Temannya sebelahnya juga pedagang. Duduk sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah tengah-tengah, set. Ente dengar nggak? Apaan? Emas sekarang naik. Nah, ya kan? Ngomong dunia tuh. Nah, gagal deh tuh. Ya, gagal. Ya. Jangan ngomong, ya. Nah, jangan ngomong soal begitu. Ya, jangan. Diam aja, udah, diam. Jangan ngomong apa-apa. Sampai apa namanya? Naik matahari. Kan kalau kita hitung nggak lama itu, paling setengah jam. Misalnya subuh sekarang jam berapa nih? 4:30, goal kita sembahyang jam 5 karena ada bacaan-bacaan sebelum subuh jam 5. Naik matahari jam berapa? Jam 6. Sama sholat sama ini udah 5:30, ya kan? Assalamualaikum, ngatur duduk segala macam, udah kurang seperempat. Zikir terus seperempat jam, udah sampai itu. Ya, sampai dengan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Ya galaman shallal fajra awil ghadata faqa'ada au qala al-ghadata faqa'ada fi maq'adihi falam yalghu bi syai'in min amri dunya, enggak ngurusin urusan dunia. Wa yadhkurullah hatta yusalli duha 4 rakaat, sampai dia sembahyang duha 4 rakaat. Ya. Haji Komar nanya, "Bib, emang sholat duha 4 rakaat?" Kata ulama, sholat duha itu paling sedikit 2, sedang 4, banyak 8. Ya, sholat duha itu paling sedikit 2, sedang 4, banyak 8. Syukur kalau bisa 8, paling tidak kita sembahyang 4. Paling tidak lagi ya 2. Jangan ditinggal tuh sholat duha. Ya, sholat duha itu sedekah buat sendi-sendi badan kita. Yang syukuri sendi-sendi badan kita yang bisa begini segala macam tuh, syukurnya apa? Dengan 2 rakaat duha. Nah, ini beliau mengatakan sampai dia sembahyang duha, ya. Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh la dzamba lahu. Kata Siti Aisyah, siapa yang sholat subuh jamaah duduk nggak ngurusin dunia, kemudian naik matahari selesai dia boleh sholat, dia sembahyang sholat duha 4 rakaat, apa faedahnya? Keluar, dihapus dosa-dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. La dzamba lahu, tidak ada dosanya buat dia. Timbul satu pertanyaan, Bib, kan orang banyak yang berdosa ini dan ini dan ini dan itu. Ya inilah, inilah penghapusnya. Dosa kan macam-macam tuh. Misalnya ini punya dosa 80 juta, ini punya dosa 100 juta. Kan ini tadi berjuta juga. Misalnya 100 juta nih dia punya dosa nih. Set kena itu 60, tinggal berapa? 40. Berangkat lagi besok, lebih banget. Hapus lagi 40, punya kelebihan 20. Kalau kita mau main hitung-hitungan, kan ini enggak jaminan, dihapus seperti baru dilahirkan ibunya. Diterangin lagi, dijelaskan apa itu seperti baru lahir ibunya. La dzambalahu, enggak punya dosa. Ya salam, ya, nikmat, ya. Baik.
Wa min dzalika annahu yanalu minat thawabi aktsara wa 'azama mimma yanaluhu minal 'ada wa faza bid-dhafar wa intasara wa kasabal ghanaim. Daripada ganjaran ini salat orang yang duduk di habis subuh sampai naik matahari dan salat ini ganjarannya lebih besar daripada orang yang berperang, menang perang, terus menang dapat ghanimah lagi. Perang, menang perang, sabilillah nih, dan dapat ghanimah lagi, pulang ke rumahnya. Luar biasa tuh. Ya, senangnya luar biasa. Perangnya menang, dapat ghanimah lagi, pampasan perang. Ini lebih besar ganjarannya. Kata siapa, Bib? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ngomong. Ya. Ruwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than qibala Najdin. Suatu hari Rasulullah mengutus pasukan ke arah Najd, Saudi Timur. Berangkat ini pasukan, faghanimu ghanaim katsira. Wah, dapat pampasan perang banyak, menang perangnya. Wa asra'ur raj'ah, dan buru-buru lagi cepat. Biasanya perang itu bisa berbulan-bulan, ini enggak. Misalnya berangkat seminggu, bulan seminggu udah pulang, pampasan perangnya banyak, menangnya telak lagi menangnya, ya. Faqala rajulun minna, ya, lam yakhruj. Akhirnya ada seorang, ya Allah, enak benar tuh yang berangkatnya. Perangnya enggak lama, hasilnya banyak, waduh nikmat benar. Ganjaran dapat, ghanimah dapat, harta dapat, pangkat dapat dari Allah. Dia enggak berangkat nih. Ya, anak enggak berangkat. Sayang ya, anak enggak berangkat. Nah. Tapi ini orang pintar, ya. Kala akhirnya dia nih ngomong nih, faqala rajulun minna lam yakhruj. Ini orang yang enggak berangkat nih ngomong, ma ra'ayna ba'than asra ra'jatan wala afdhala ghanimatan min hadzal ba'ts. Aku belum pernah lihat pasukan yang pulang dari perang cepat begini dan banyak mendapat pampasan perang. Belum pernah aku lihat. Cepat pulang, cepat menang, pampasan perangnya banyak. Belum pernah aku lihat. Dia nggak ikut nih. Dia nggak ikut, kepengen ikut maksudnya. Ya, tapi nggak ikut kan udah selesai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala qaumin afdhala ghanimatan wa as'a rajatan. Tidakkah aku akan beritahu kepada engkau orang yang lebih afdal daripada yang baru pulang perang dengan banyak ghanimah? Kagetnya orang. Sedangkan dia itu ini hebat ini. Ya. Tidakkah aku beritahu orang yang ganjarannya lebih besar daripada orang yang baru pulang perang dengan ghanimah yang banyak dan cepat pulang dengan kemenangan? Diam. Nabi sendiri yang jawab, qaumun syahidu salatus subuh. Kaum yang hadir salat subuh, thumma jalasu yadhkurunallaha ta'ala. Yadhkurunallaha hatta tala'atis syams. Mereka adalah kaum orang-orang yang duduk setelah salat subuh sampai naik matahari. Ulaika asra'u raj'atan wa afdalu ghanimatan. Mereka itu lebih afdal daripada orang yang berangkat perang, sebentar saja menang, pulang bawa ghanimah. Mereka lebih afdal. Duduk habis sholat subuh, zikir kepada Allah, beres, naik matahari, dia sembahyang. Itu lebih afdal dari mereka. Jadi disenangin hatinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini punya keistimewaan, ini juga punya keistimewaan. Subuh jam berapa? Hah? Berapa? 4.40. Bukan, Isya. 2 menit lagi. Ini surga panjang, saudara-saudara ya. 2 menit lagi nggak cukup nih, ya. Baik. Wa min dzalika anna man qala fi duburi salatil fajr. Ini senang aja. Ini kita sekarang semua nih ngaji, senang hati kita semua. Enggak kita dengan neraka, enggak surga semua nih. Kita lagi ngomong surga, tenangin hati Anda saudara-saudara. Mudah-mudahan kita semua min ahli jannah insyaallah ya. Baik. Anna man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlah qabla an yatakallam. Barang siapa sembahyang subuh, lain lagi nih. Sembahyang subuh duduk atahiyat, jangan dirubah. Tani rijlah duduk atahiyat akhir. Fil alamina, subuh nih cerita kita salat. Fil alamina innaka hamidum majid. Duduk seperti salat biasa. Seperti tahiyat akhir. Ya? Seperti tahiyat akhir tuh.
Tawarruk, ya. Baik. Terus sebelum dia ngomong, nggak ngomong. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan ngomong, biasain. Sekalipun udah kebelet pengen ngomong sama nih orang, jangan ngomong. Baca apa dulu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kan kita baca tuh. Makanya kalau habis subuh jangan lupa tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam jangan banyak-banyak, udah. Langsung la ilaha illallah wahdahu la syarika, astagfirullah dulu, enggak masalah, ya. Tapi jangan ngomong. Langsung la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu diamalkan para habaib tuh. Diamalkan tuh. Ya. 10 kali. Apa faedahnya? Wa kana yaumahu kataballahu lahu asyra hasanat, dituliskan oleh Allah buatnya 10 hasanat. Wa ma'a anhu asyra sayyiat, dihapuskan 10 dosanya, 10 kejelekannya. Wa rafa'alahu asyru darajat, diangkat 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalik kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaiton, dan di hari itu dia dijaga dari segala yang dia tidak senang dan dijaga dari syaitan. Dijaga dari syaitan. Artinya Anda tidak bisa diperbudak oleh syaitan hari itu. Syaitan tetap ada, goda tetap ada, tapi Anda insya Allah menang. Walam yambaghi lidzammin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa asyirku billah. Enggak ada bisa, udah enggak ada yang ngalahin kecuali itu ganjaran hebatnya tuh, penjagaan dari Allah, kecuali dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dapat pangkat yang luar biasa, 10 derajat diangkat, 10 sayyiat dihapus, ya. Kemudian apa? Dituliskan 10 hasanat. Dijaga daripada yang dia tidak senang. Kemudian juga dijauhkan dia daripada apa? Dijauhkan dari syaitan. Ya. Enggak ada sudah. Anda menang sudah insyaallah, mudah-mudahan. Oleh karena itu biasakan. Bukan hanya habis maghrib saja, di dalam riwayat 2 tuh. Habis maghrib dan habis subuh. Jadi begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa jangan langsung berangkat. Ini kebanyakan assalamualaikum, jalan. Jangan. Duduk dulu kalau habis sholat, saudara. Berbahagialah dengan rahmat-rahmat Allah, ganjaran-ganjaran dari Allah. Ya, yang luar biasa. Cuman dengan baca, cuman dengan duduk. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah, inayah, kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya waktosna se. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama untuk saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.